إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran yang barusan kita baca adalah Quran Surat At-Taubah ayat 18 yang memiliki arti, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta mereka tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk yang mendapat petunjuk. Kali ini kita akan membahas bab masjid. Dari rumahnya kita memakmurkan buminya. Dari rumahnya kita memakmurkan Indonesia. Dari rumahnya kita memakmurkan dunia. Mari kita memakmurkan rumah Allah, maka Allah akan memakmurkan kita. Mari kita mengurus rumah Allah, maka Allah akan mengurus kita. Masjid sebagai tempat ibadah, pemeliharaan akidah, amaliyah, serta firqah dan harokah. Selain sebagai tempat berkumpulnya jamaah untuk melakukan sholat, zikir, tadarus, dan pengajian-pengajian rutin, bentuk masjid itu sendiri tidak pernah bisa dilepaskan dari 3 hal. Pertama, masjid sebagai pusat perekonomian, masjid sebagai pusat pendidikan, dan yang terakhir adalah masjid sebagai pelayanan sosial. Mari kita bahas 3 hal ini bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi. Mungkin kita tahu saat ini setiap masjid memiliki kotak amal yang keliling ketika sholat Jumat atau ditempatkan di sudut ruangan di masjid itu sendiri agar orang bisa memberikan infak dan sedekahnya sewaktu-waktu. Di luar itu, masjid sebagai pusat perekonomian adalah masjid melaksanakan program gerakan infak dan sedekah. Kedua, masjid membuat lembaga pemberdayaan umat atau bisa disingkat lemper. Ketiga, melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan. Keempat, membentuk kelompok usaha jamaah masjid. Kelima, menjadi agen penjualan dan promosi atas produk yang dimiliki oleh jamaah masjid. Masjid menyelenggarakan Taman Pendidikan Al-Quran, TPQ, TK, pengajian Quran dan keilmuan keagamaan. Masjid membuka kursus bahasa Arab dan bahasa Inggris, serta keilmuan umum lainnya. Ketiga, masjid mendirikan lembaga pendidikan formal, bisa dirintis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi secara perlahan-lahan. Masjid sebagai tempat pelayanan sosial, melaksanakan gerakan kebersihan lingkungan masjid secara bersama-sama dengan jamaah yang ada di lingkungan masjid itu sendiri. Mengadakan kerjasama dengan puskesmas, dokter, rumah sakit, atau pelayanan umum terkait kesehatan. Bisa kita buka untuk pengobatan dan donor darah di masjid. Kerjasama dengan rumah sakit bisa jadi. Kemudian masjid juga bisa menjadi sarana untuk membantu jamaah-jamaah yang terkena musibah. Seperti saat ini ada COVID-19, banyak terdampak COVID ini, banyak yang di PHK atau banyak yang sakit atau banyak yang bisa kemana-mana. Dari kas masjid itulah sebagian dialokasikan untuk memberikan bantuan terhadap jamaah-jamaah di sekitaran masjid. Tentunya siapa yang tahu adalah
RW dan ketua DKM untuk menentukan besaran bantuan tersebut, bisa dalam bentuk sembako, bisa dalam bentuk uang, tapi tentunya tidak hanya material. Kita juga sebagai pusat pelayanan sosial membantu secara moral dengan mengingatkan untuk selalu berzikir, taqarrub ilallah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Akhirul kalam, semoga beberapa poin sederhana tadi bisa menjadi wawasan baru bagi kita dan info tambahan untuk kita memakmurkan masjid. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.